Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Dhaqaiqul Ahbar fi Dzikril Jannah wan Nar, karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebatang pohon yang memiliki 4 dahan dan memberinya nama pohon tersebut adalah keyakinan, Syajaratul Yakin. Kemudian Allah menciptakan nur atau cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tirai dari mutiara putih yang tampak seperti burung merak dan menaruhnya di atas pohon keyakinan. Lalu burung merak itu membaca tasbih sekitar 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah menciptakan cermin kehidupan, Mir'atul Hayah, dan meletakkannya di depan si burung merak. Ketika mematut di depan cermin, si burung merak menyaksikan dirinya sangat elok rupawan dan perilakunya pun menawan. Ia sangat malu kepada Allah hingga mengeluarkan keringat. Konon keringat itu menetes sebanyak 6 tetesan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, bunga mawar dan buah padi. Menyaksikan kejadian itu, Nur Muhammad pun bersujud sebanyak 5 kali. Inilah sejarah mengapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban atas umat manusia, dan Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Setelah itu Allah memandang Nur Muhammad. Karena tersipu malu, Nur Muhammad pun mencucurkan keringat kembali. Kemudian Allah menciptakan para malaikat dari tetesan keringat hidungnya. Kursi aras, lauhul mahfud, pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang-bintang dan seluruh benda langit dari tetesan keringat wajahnya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada dan orang soleh dari tetesan keringat dadanya. Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Seluruh umat Muhammad dari tetesan keringat 2 alis matanya. Kaum Yahudi, Nasrani, Majusi dan segolongan dengan mereka kaum ateis, kafir dan munafik dari tetesan keringat 2 telinganya. Bumi yang terbentang dari timur ke barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu." Mendengar titah tersebut, Nur Muhammad segera melihat ke sekelilingnya. Ia merasa takjub melihat nur yang ada di samping, depan dan belakangnya. Semua nur itu tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Lantas Nur Muhammad pun membaca tasbih tiada henti sekitar 70.000 tahun lamanya. Setelah itu Allah baru menciptakan ruh para nabi, yakni Allah memandang kembali Nur Muhammad hingga malu dan berkeringat seperti sebelumnya. Dari tetesan-tetesan keringat inilah Allah menciptakan ruh para nabi. Lalu Allah menciptakan ruh setiap manusia dari tetesan keringat nabi mereka masing-masing. Demikian halnya dengan roh umat Muhammad yang beriman. Mereka diciptakan dari keringat Nabi Muhammad setelah diciptakan seluruh umat. Roh Muhammad berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tak kala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya di dalam pelita tersebut. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Sementara itu roh para nabi yang lain mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil. Kira-kira 1000 tahun kemudian Allah memerintahkan kepada semua roh untuk melihat Nur Muhammad. Maka mereka yang melihat kepalanya di dunia kelak akan menjadi para khalifah atau pemimpin negara di tengah bangsanya. Mereka yang melihat dahinya adalah calon raja atau ratu yang adil. Mereka yang melihat kedua matanya di dunia nanti akan menjadi hufat atau para penghafal Al-Quran.
Mereka yang melihat kedua alis matanya di dunia akan menjadi pelukis atau seniman. Mereka yang melihat kedua telinganya di dunia akan senantiasa suka mendengarkan dan menerima nasihat yang baik. Mereka yang melihat kedua pipinya adalah para cerdik cendekiawan yang suka berbuat kebajikan. Mereka yang melihat kedua bibirnya adalah calon orang-orang yang akan menjadi kepercayaan para pemimpin. Mereka yang melihat hidungnya di dunia nanti akan menjadi hakim dan dokter. Mereka yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang rajin berpuasa. Mereka yang melihat giginya jika pria akan menjadi tampan rupawan, jika wanita akan menjadi cantik jelita. Mereka yang melihat lidahnya di dunia akan menjadi duta raja. Mereka yang melihat tenggorokannya akan menjadi mubalik, penceramah dan muadzin. Mereka yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. Mereka yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, pengusaha atau saudagar. Mereka yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Mereka yang melihat lengan kanannya akan menjadi orang yang senantiasa berpaling dari agama Allah. Mereka yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang-orang bodoh. Mereka yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi orang yang ahli menyulam. Mereka yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi tukang takar. Mereka yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan lagi cerdas. Mereka yang melihat telapak tangan kiri bagian luarnya akan menjadi orang-orang yang kikir. Mereka yang melihat telapak tangan kanan bagian luarnya akan menjadi orang yang ahli masak. Mereka yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Mereka yang melihat jari-jari kanannya akan menjadi seorang penjahit. Mereka yang melihat jari-jari kirinya akan menjadi tukang besi. Mereka yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan terhormat. Mereka yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang rendah hati dan taat kepada perintah Allah. Mereka yang melihat lambungnya akan menjadi para kesatria. Mereka yang melihat perutnya akan menjadi orang yang bersahaja dan zuhud. Mereka yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang rajin sholat. Mereka yang melihat kedua kakinya akan menjadi pemburu yang handal. Mereka yang melihat bawah telapak kakinya akan menjadi orang yang suka merantau. Mereka yang hanya melihat bayangannya saja kelak akan menjadi penyanyi dan musisi. Mereka yang tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad kelak di dunia akan menjadi bagian dari orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Mereka yang sama sekali tidak melihat apapun dan kebingungan akan apa yang harus mereka lihat. Mereka inilah orang yang di dunia mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, Namrud dan tokoh-tokoh besar kaum kafir lainnya. Disebutkan Allah memerintahkan makhluknya untuk mengerjakan sholat seperti gambar dalam tulisan Ahmad, yakni berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Tak hanya itu, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia menyerupai tulisan Muhammad. Coba imajinasikan tulisan tersebut secara vertikal, yakni kepala berbentuk bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Namun perlu diingat, tak seorang kafir pun tubuhnya akan dibakar di dalam api neraka nanti dalam bentuknya yang asli, yaitu bentuk yang menyerupai tulisan Muhammad itu. Bentuk itu merupakan simbol kemuliaan. Oleh karena itu, bentuk mereka nanti akan diubah menyerupai khinzir, yakni babi, terlebih dahulu sebelum dimasukkan dan disiksa di dalam neraka kelak. Wallahu a'lam bissawab. Dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar fi Dzikril Jannah wan Nar, karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.